Selamat pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan peringatan keras terkait penyelundupan sumber daya alam yang diduga dibackingi oknum aparat. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah, tetapi juga merusak keadilan dan kedaulatan hukum. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 17 Desember 2025 dengan tema Tekuk Backing Mafia Tambang bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Jose. Mas Indra, menarik ya kita melihat sidang kabinet paripurna disiarkan full secara langsung. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Untuk pemerintahan Presiden Prabowo ya? Dan kita lihat, kita menangkap soal tekuk backing mafia tambang. Bagaimana kita menanti nih Mas Indra supaya ultimatum ini tidak hanya menjadi sandiwara siaran langsung? Kita sebenarnya sudah mencermati pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya oknum pejabat baik di TNI maupun Polri dan institusi lainnya yang terlibat dalam aktivitas ilegal bahkan penyelundupan sumber daya alam. Itu sudah beberapa kali, paling tidak dalam beberapa bulan terakhir ini Presiden Prabowo Subianto sudah mengultimatum hal ini 4 kali. Salah satu yang paling tegas sebelum kemarin ya, sebelum sidang kabinet paripurna yang dilakukan terbuka ya kali ini ya, begitu. Itu sebelumnya pernyataan atau ultimatum keras itu pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika ketika pernyataan di saat menjelang ulang tahun kemerdekaannya. Di situ Presiden juga mengultimatum, disebutkan ada jenderal pejabat dari TNI atau Polri, ada juga dari institusi lain, ada juga anggota yang sekedar anggota itu melakukan aktivitas-aktivitas ilegal, baik itu mulai illegal logging, pembalakan liar ya, kemudian penambangan ilegal dan juga penyelundupan bahkan terlibat di situ, lengkap sekali ini. Nah, kalau sudah kita cermati bahkan ini sudah 4 kali dalam beberapa bulan terakhir ini, maka sebenarnya ketika dilakukan pernyataan penebalan lagi secara terbuka dan bahkan ini kalau ini kita hubungkan dengan disampaikan dalam rapat kabinet yang pertama kali terbuka untuk publik begitu, artinya Presiden Prabowo sedang menebalkan lagi kegerahannya terhadap kok ini nggak selesai-selesai. Presiden di situ kan juga menyampaikan bahwa meminta sekali lagi dengan tegas kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera membersihkan institusi mereka masing-masing dari oknum-oknum baik pejabat maupun anggota dari hal-hal yang sifatnya merugikan negara. Dan sekali lagi sudut pandangnya ini harus kita lihat bahwa ini bukan Presiden bukan untuk menurunkan kredibilitas dan marwah dua institusi tersebut, tapi justru ingin segera ikut membersihkan dua institusi baik pertahanan maupun keamanan, ya kan, pertahanan adalah TNI, keamanan adalah kepolisian, untuk lebih bersih dan lebih kredibel dan intinya pengelolaan sumber daya alam ini sesuai dengan konstitusi kita pasal 33 ayat 3 begitu ya, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya begitu. Nah, ini ingin mengembalikan itu. Maka kita tunggu saja ini pernyataan Presiden Prabowo, semoga beberapa pekan ke depan, entah itu 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau 2 bulan ke depan, kita sudah mendengar dan ditunjukkan publik bahwa siapa jenderal yang disebut bermain, siapa anggota dari TNI maupun kepolisian yang ikut bermain dalam hal-hal ilegal ini. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut ya Mas Indra dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 17 Desember 2025 dengan tema Tekuk Backing Mafia Tambang. Tekuk backing mafia tambang. Penyelundupan sumber daya alam ke luar negeri yang diduga turut dibackingi aparat nakal dari unsur TNI dan Polri membuat Presiden Prabowo Subianto semakin gerah. Beberapa kali peringatannya rupanya kurang ampuh, sehingga Prabowo kembali mengungkit masalah yang sama di sidang Kabinet Paripurna Senin 15 Desember lalu di Istana Negara Jakarta.
Kepala negara mengaku mendapat laporan yang mengungkapkan keterlibatan sejumlah pejabat serta anggota TNI dan Polri dalam aktivitas penyelundupan dan kegiatan ilegal. Prabowo mencontohkan penyelundupan timah dari Bangka Belitung. Presiden lantas meminta Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak anggota mereka yang melindungi kegiatan penyelundupan dan aktivitas ilegal. Dalam beberapa bulan terakhir saja, Presiden Prabowo paling tidak sudah 4 kali menyorot masalah penyelundupan sumber daya alam, khususnya pertambangan. Salah satu yang paling keras yakni pada saat menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI 15 Agustus 2025. Ketika itu, Prabowo secara spesifik mengultimatum para orang kuat yang menjadi pelindung tambang ilegal. Ia menyebut jenderal, baik TNI maupun Polri hingga mantan jenderal bakal ditindak atas nama rakyat. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun? Tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan betapa besarnya kebocoran kekayaan negara akibat praktik-praktik penyelewengan di sektor pengelolaan sumber daya alam. Untuk komoditas timah misalnya, sekitar 80% produksi timah nasional hilang akibat penyelundupan dan tambang ilegal. Hanya 20% yang dikelola secara resmi oleh PT Timah Tbk selaku badan usaha milik negara atau BUMN. Menurut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, 80% timah dibawa ke luar negeri tanpa membayar pajak, menyebabkan hilangnya devisa miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahun. Potensi pendapatan negara yang lenyap mencapai 20 triliun rupiah per tahun. Bagaimana negara yang kaya ini mau dicolong, mau dicuri oleh negara orang lain yang tidak mempunyai sumber daya alam. Sejak tahun 98 sampai dengan 2025 September, penghasilan timah kita itu keluar 80%. Mestinya PT Timah sampai dengan akhir Desember ini, setiap tahun dia mesti mempunyai revenue kurang lebih 20 sampai 25 triliun. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya dapat 1,3 triliun per tahun. Itu belum termasuk kerugian ekologis yang bila mengacu pada kasus rasuah di PT Timah Tbk mencapai 300 triliun rupiah. Kerugian diakibatkan oleh degradasi lingkungan di wilayah Bangka Belitung. Modus operandi penyelundupan dalam sejumlah kasus yang berhasil digagalkan diketahui kian canggih. Pelaku ada yang menggunakan perusahaan boneka untuk memalsukan dokumen asal-usul timah seolah dari izin usaha pertambangan atau IUP yang sah. Padahal setelah ditelusuri, timah yang diselewengkan berasal dari tambang liar di lahan negara. Sederet peraturan perundangan pun dilanggar. Mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Tipikor. Keterlibatan anggota TNI maupun Polri tentu saja membuat pemberantasan penyelundupan menjadi lebih sulit karena yang semestinya menegakkan hukum malah turut bermain. Perlu ketegasan dari pucuk pimpinan kedua institusi untuk menindak sesuai perintah kepala negara. Harus diakui, penyelundupan sumber daya alam yang bisa berlangsung belasan bahkan puluhan tahun disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Keterlibatan aparat nakal, seperti disebut Prabowo, menunjukkan perlunya reformasi di tubuh TNI dan Polri. Tidak ada toleransi bagi penyelundupan sumber daya alam. Tutup semua celah kebocoran kekayaan negara. Pemerintah harus meningkatkan sinergi antar lembaga, libatkan masyarakat, dan mendorong hilirisasi timah yang memberi nilai tambah sebesar-besarnya bagi negara. Dengan begitu, kekayaan alam menjadi berkah yang benar-benar mengangkat kesejahteraan rakyat, bukan hanya menetes dari kantong para cukong. Negara tidak boleh kalah oleh mafia, sindikat, atau apapun namanya. Tumpas habis para backing dan berantas penyelundupan sumber daya alam demi kelangsungan masa depan bangsa.
pemirsa, kami kembali untuk juga menyapa penelpon interaktif telah bergabung bersama kami. Ada Bapak Revan. Selamat pagi, Pak Revan. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Revan, bagaimana Anda melihat pernyataan penegasan yang disampaikan oleh Presiden? Apakah Anda optimis? Kita harus optimis karena pemerintahan kita ke depan ini, saya yakin ya, sebagai rakyat, karena bencana ini tidak hanya menelan kerugian dari sisi biaya, tapi nyawa, bahkan belum lagi penderitaan bagi mereka yang masih hidup. Nah, pertama saya ingin menyarankan, karena ini ditayangkan Metro TV ya, segera umumkan siapa backingnya yang dianggap orang kuat itu. Ya. Biar masyarakat tahu, karena perusahaannya kalau saya lihat inisialnya sudah diumumkan. Di Sumatera, di Aceh, di Padang itu ada beberapa. Nah, segera umumkan siapa. Yang kedua, action khawatir nanti mereka mempersiapkan atau melarikan diri. Karena backing ini kan lebih canggih dari aparat-aparat kita. Gitu. Nah, yang terakhir, yang jadi pemikiran saya sebagai rakyat biasa ya, karena saya merasakan betul bencana ini. Kenapa kok baru terjadi, biasa kayak terjadi dulu baru viral gitu loh. Nah ini kenapa baru terjadi, nah baru ditindak ini perusahaan. Nah coba di pulau-pulau lain, di Kalimantan, itu ada juga sebelum terjadi banjir nih ya, sebelum terjadi bencana. Di Sulawesi, di Irian, itu juga dicek perusahaan-perusahaan, tidak hanya yang ada di Sumatera. Itu komentar saya. Jadi rakyat ini menunggu action. Tidak hanya omon-omon saja. Segera Pak Presiden. Baik, terima kasih Selamat Pak pagi. Revan dari Tebet, Jakarta. Kita sudah dapatkan poinnya. Mas Indra, kita menarik ya untuk Betul sekali, ya. rakyat menanti bahwa Ya. backingan ini tuh harus juga transparan untuk disampaikan kepada publik. Apakah Betul. kita bersikap seperti itu juga, Mas Indra? Tentu saja ya, itu yang kita sampaikan di awal perbincangan kita tadi, bahwa kita menyambut baik, dan Pak Revan tadi sebagai penelpon mengatakan optimis. Jangan berhenti atau jangan kemudian bunuh optimisme rakyat kita dari pernyataan pemerintah kita, dari presiden kita yang tentang akan membongkar dan akan membersihkan backing-backing dari terutama dari oknum TNI maupun Polri yang terlibat aktivitas ilegal dan penyelundupan misalnya, yang kemudian ujungnya adalah bencana ya tadi ya. Nah, itu segera diumumkan. Jadi jangan hanya kemudian menjadi sebuah aksi heroisme di awal saja. Karena begini, kalau menyatakan ada oknum, ada backing dan lain sebagainya, beberapa NGO kita, LSM kita juga sudah lama meneriakkan hal ini. Nah, tentu kita mencari perbedaannya dengan pemerintah kita. Kalau pemerintah kita sudah meneriakkan ini, maka pasti ada eksekusinya, ada actionnya yang kemudian tadi disampaikan, actionnya itu harus ada, jangan sampai melarikan diri dulu begitu ya. Dan segera ungkap siapa yang dimaksud dengan jenderal itu. Karena ini bukan lebih kepada bukan untuk mempermalukan orang ya, bukan. Kita tidak mendorong untuk mempermalukan, tapi sebagai efek jera. Nah, pemerintah ketika melakukan sebuah penegakan hukum, maka hasil yang diinginkan adalah adanya deterrent effect. Efek jera sehingga tidak terulang lagi ke depan, kan itu tujuannya. Kalau memang ada backing katanya orang kuat yang disebut jenderal, yang disebut mungkin di level pimpinan, bahkan anggota bermain, dibersihkan, diumumkan kepada publik, ini loh pelakunya, kita akan tidak tegas, yang lain-lain jangan main-main ya. Kami sebagai pemerintah sudah siap untuk menindak tegas dan ini buktinya. Nah, itu yang kita inginkan sekarang, kita tunggu. Kemarin beberapa kali juga Presiden sudah menyampaikan akan menindak, kita apresiasi. Tapi sekarang publik menunggu siapa Pak yang dimaksud, dan kita ingin melihat apakah ini akan bawa efek jera bagi yang lain-lain tidak. Sehingga tidak ada lagi aktivitas backing-membacking, tidak ada lagi aktivitas ilegal, pembalakan hutan secara liar, kemudian penambangan ilegal. Dan kalau kita lihat pernyataan Presiden Prabowo ini juga ada yang spesifik loh, diantaranya kan itu mengatakan soal kasus timah di Bangka Belitung. Artinya ini kan spesifik, ini spesifik. Nah, itu harus segera ditindak. Artinya ini bukan sekedar bicara makro ya, bahkan ada yang konkret di situ. Nah, segera tindak. Kita mendapatkan informasi juga dari pihak TNI ya,
disampaikan sedang melakukan penyelidikan yang mendalam. Iya. Nah, kita nantikan hasilnya. Jadi mungkin sekarang kita di episode editorial pagi ini adalah mengapresiasi apa yang disampaikan rencana-rencana pemerintah kita untuk membersihkan hal-hal seperti ini. Nah, di editorial selanjutnya kita akan lihat nanti kita akan menagih seperti apa hasilnya. Sudah ada nama siapa saja yang diumumkan. Jangan sampai nanti di di beberapa hari ke depan atau di beberapa waktu ke depan kita masih mengulas pernyataan gerahnya pemimpin negara kita, tapi sudah ada actionnya begitu. Baik, nanti kurang lebihnya apa yang kiranya menarik dibahas di editorial selanjutnya kita bahas usai jeda ya Mas Indra dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Indra. Ternyata ini kayaknya sebenarnya nggak cuma TNI Polri, tetapi juga perlu ada lintas sektor di sini. Betul. Apalagi juga sekarang kan Presiden Prabowo Subianto semangatnya adalah untuk mereformasi ya. Mereka-mereka yang berada di bawah rumpun eksekutif. Apa yang patut kita nanti, Mas Indra? Ya itu tadi, apapun cara yang dibentuk, strategi apapun tuh masing-masing era kepemimpinan punya ya dengan cara itu. Nah kalau sekarang kita lihat Presiden Prabowo dan pemerintahannya punya cara sendiri untuk kemudian mereformasi dua lembaga ini dan juga mungkin lembaga-lembaga lain yang dinantikan publik adalah tujuan akhirnya. Hasil akhirnya seperti apa? Kalau hasil akhirnya kemudian berhenti, ada oknum pejabat dalam arti pimpinan di kepolisian misalnya, pimpinan di TNI misalnya, atau lembaga-lembaga lain, kita pernah dengar juga dari berbagai institusi lain juga yang menjadi backing begitu ya. Itu sudah tidak ada lagi. Intinya hasil akhirnya yang dinantikan. Nah, caranya seperti apa itu kita serahkan kepada pemerintah kita, tentu saja punya strategi masing-masing. Yang pasti jangan sampai kemudian kita hanya disuguhi publik, masyarakat hanya disuguhi slogan-slogan yang berhenti pada slogan saja. Slogan itu bagus untuk motivasi melakukan sesuatu rencana kerja untuk mencapai target kan begitu. Misalnya slogan seperti apa? Negara akan hadir, negara pasti hadir. Loh, itu memang tugasnya, negara harus hadir, negara tidak boleh dengan mafia. Itu sudah mungkin setiap pemerintahan punya slogan itu gitu ya, setiap era pemerintahan ya. Negara tidak boleh dengan mafia, negara tidak boleh kalah dengan backing, ya bersihkan. Nah, kita ingin tahu hasil akhirnya seperti apa, apakah memang benar negara tidak kalah dengan mafia, itu ya tadi dia hasil akhirnya, ada efek jera. Orang takut lagi menjadi backing, orang takut lagi melakukan pembalakan liar, melakukan penambangan ilegal. Dan ini kan sedih sekali, Jose, kalau kita lihat pernyataan yang pernah disampaikan juga oleh Menteri Pertahanan ya, Syafri Samsudin, yang menyatakan bahwa 80% hasil timah kita dibawa ke luar negeri. Bahkan kita mendengar juga sebuah data, ada negara lain yang tidak pernah dan tidak bisa menghasilkan timah, tapi jadi pengekspor timah yang cukup tinggi rankingnya. Nah, dari mana timahnya? Kan akhirnya publik berpikir jangan-jangan dari Indonesia. Kan begitu. Nah, ini kan sedih sekali. Maka yang dibutuhkan sekarang, pemerintah sudah punya datanya. 80% timah kita lari ke luar negeri. Sisanya kan cuma 20% berarti. Apakah itu sudah sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tadi? Kan jauh sekali artinya. Tidak dikuasai negara, apalagi digunakan untuk kemakmuran rakyat. Artinya jauh sekali. Maka tindak tegas. Pemerintah sudah punya data, sudah mengendus dan dapat laporan juga loh dari TNI sendiri, dari Polri sendiri, ada pejabat-pejabatnya yang bermain sebagai oknum di sana. Ada, ya tinggal mau diapakan. Kalau sudah diapakan, umumkan kepada publik. Sudah melakukan ini. Itu hasil akhir yang ingin dinanti oleh masyarakat kita. Dan kita sama-sama menanti apa yang menjadi komitmen negara ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Indra telah bergabung bersama kami. Pemirsa, tidak boleh ada kompromi terhadap penyeludupan sumber daya alam. Negara harus hadir dan tegas menindak siapapun yang terlibat, termasuk aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Kekayaan alam harus dijaga untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan mafia dan cukong. Hukum harus ditegakkan dan negara tidak boleh kalah. Kiranya editorial Media Indonesia edisi kali ini bisa mencerahkan pikiran kita tentang situasi negara ini antar sesama anak bangsa. Saya Jose Nicole pamit undur diri, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.